Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Alhamdulillah, pagi ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum belajar, jangan lupa sholat duha terlebih dahulu. Jangan lupa membantu orang tua terlebih dahulu. Sebelum mulai pembelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Setelah kemarin kita belajar tentang beberapa Asmaul Husna, hari ini kita akan melanjutkan tema 4, yaitu ayo membayar zakat. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, teman-teman diharapkan bisa menjelaskan makna zakat. Yang kedua, teman-teman diharapkan bisa menyebutkan hikmah zakat. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam. Apa itu zakat? Zakat adalah memberikan sebagian harta kita kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dan hadis. Dan zakat itu dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah, zakat yang berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setiap menjelang Idul Fitri setelah mengerjakan puasa Ramadan. Dan zakat mal itu mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seorang muslim yang telah mencapai nisab kepada orang yang berhak menerimanya. Kita mulai pembahasan dari zakat fitrah. Zakat fitrah memiliki tujuan mensucikan diri atau mensucikan jiwa. Zakat fitrah berupa makanan pokok, misalnya beras, jagung, gandum, atau sagu. Kalau di Indonesia, zakat fitrah biasanya berupa beras. Besar zakat fitrah adalah 1 sok atau 3,1 liter atau 2,5 kilo. Waktu pelaksanaan zakat fitrah dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, waktu mubah atau boleh, yaitu sejak 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Yang kedua, waktu wajib, yaitu sejak matahari terbenam sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu lebih utama, yaitu sejak selesai sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu makruh, sejak sholat Id sampai terbenam matahari tanggal 1 Syawal. Yang kelima, waktu haram, yaitu setelah matahari terbenam tanggal 1 Syawal. Membayar zakat sesudah sholat Id dianggap sedekah biasa. Jenis zakat yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal hukumnya fardu atau wajib jika sudah mencapai nisab dan haul. Apa itu nisab dan haul? Nisab yaitu harta telah mencapai jumlah tertentu, sedangkan haul harta telah mencapai 1 tahun dimiliki. Harta apa saja sih yang wajib dizakati? Harta yang wajib dizakati adalah emas, perak, uang, perdagangan, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, jasa, peternakan, dan rikas atau harta temuan. Waktu pembayaran zakat mal adalah sewaktu-waktu jika sudah mencapai nisab dan haul. Banyaknya zakat mal atau nisab zakat mal. Yang pertama, emas. Emas nisabnya adalah 20 dinar atau kira-kira 85 gram. Zakatnya adalah 2,5%. Yang kedua, perak. Perak itu 200 dirham atau kira-kira 595 gram. Zakatnya juga 2,5%. Yang ketiga, hasil pertanian.
Hasil pertanian adalah 5 wasok atau kira-kira 690 kg. Besarnya zakat mal 10% jika diairi air hujan dan tidak memerlukan biaya. 5% jika diairi mengeluarkan biaya. Yang keempat adalah rikas atau barang temuan. Besarnya zakat mal adalah 20%. Yang kelima, hewan ternak. Hewan ternak terdiri dari unta, itu dikeluarkan zakat malnya ketika minimal 5 ekor. Sapi minimal 30 ekor dan kambing minimal 40 ekor. Selanjutnya kita akan belajar tentang orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja mustahik zakat itu? Mustahik zakat dijelaskan Allah di dalam surat At-Taubah ayat 60. Mustahik zakat ada 8 yang dikenal dengan asnaf 8. Yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah orang yang tidak punya harta dan juga tidak punya penghasilan tetap. Yang kedua miskin. Miskin itu orang yang punya harta atau penghasilan tetapi penghasilannya tidak mencukupi. Yang ketiga amil. Amil yaitu panitia zakat yang mengurusi zakat. Yang keempat mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya. Yang kelima rikob, yaitu budak atau hamba sahaya yang dijanjikan dimerdekakan oleh tuannya. Yang keenam adalah ghorim. Ghorim yaitu orang yang berhutang di jalan Allah. Yang ketujuh fisabilillah, yaitu orang yang berjuang juga di jalan Allah. Yang kedelapan ibnu sabil atau musafir, orang yang dalam perjalanan dengan tujuan yang baik. Zakat memiliki banyak sekali manfaat atau banyak sekali hikmah yang bisa kita petik ketika kita berzakat. Yang pertama, zakat bisa membersihkan jiwa dan juga harta. Yang kedua, mendidik untuk berjiwa pemurah, pengasih, dan penyayang. Yang ketiga, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang keempat, dengan zakat kita bisa menolong orang yang kesusahan. Yang kelima, dengan zakat kita bisa menjalin persaudaraan yang erat. Kita akan belajar contoh cara menghitung zakat. Pak Hamdan memiliki istri, 3 anak, dan 1 pembantu. Berapa zakat fitrah yang harus dibayar Pak Hamdan? Jawabnya, Pak Hamdan wajib membayar zakat untuk dirinya, istri, 3 anak, dan 1 pembantu. Jadi jumlahnya ada 6 orang yang harus dibayar zakat fitrahnya. 2,5 kali 6 adalah 15 kilo. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang zakat. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang sudah disampaikan. Tetap semangat, tetap stay at home. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.